Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan presentasi kemarin. Untuk kelompok yang bertugas, Ibu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati Ibu Anita selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi, dan tak lupa teman-teman semua yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Citra Fatimah bersama rekan saya Fania Nanda Putri akan mempresentasikan mengenai model pembelajaran dalam famili pemrosesan informasi. Model pembelajaran pemrosesan informasi sendiri memiliki arti, yaitu model pembelajaran yang menitik beratkan pada aktivitas yang terkait dengan kegiatan proses atau pengolahan informasi untuk meningkatkan kapabilitas siswa melalui proses pembelajaran. Pembelajaran ini menerapkan teori belajar behavioristik dan kognitivistik, yaitu teori belajar yang pernah kita pelajari pada bab sebelumnya. Di sini saya izin bertanya kepada teman-teman sekalian mengenai pengertian dari teori behavioristik dan kognitivistik. Apakah ada yang masih ingat? Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dianut oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori kognitivistik lebih menekankan bahwa belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam pikiran manusia. Meskipun pada dasarnya, belajar adalah proses usaha yang melibatkan aktivitas mental dalam diri manusia. Oke, tepat sekali. Jadi, itulah pengertian dari teori pembelajaran behavioristik dan kognitivistik. Selanjutnya, menurut Robert dan Rusman, dalam proses pembelajaran model pemrosesan informasi ini terdiri dari 8 fase, yaitu yang pertama motivasi. Jadi motivasi adalah tahap awal inisiasi belajar dengan keinginan bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada pemahaman, yaitu tahap di mana individu menerima dan memahami informasi yang mereka peroleh dari belajar. Selanjutnya yang nomor 3 ada pemerolehan. Jadi individu akan memberikan makna kepada semua informasi yang terkandung dalam dirinya, sehingga akan terjadi proses penyimpanan dalam ingatan mereka. Selanjutnya yang keempat ada penahanan. Maksudnya adalah para siswa akan menyimpan informasi yang berkaitan dengan mereka, sehingga akan terjadi proses penyimpanan dalam memori mereka. Selanjutnya yang kelima ada mengambil kembali informasi yang tersimpan. Selanjutnya akan jadi stimulus. Yang keenam ada generalisasi. Maksudnya adalah menggunakan hasil belajar untuk tujuan tertentu. Selanjutnya yang ketujuh adalah pengolahan. Maksud dari pengolahan ini adalah mewujudkan perubahan perilaku individu sebagai hasil belajar. Selanjutnya yang terakhir ada umpan balik. Maksud dari umpan balik ini adalah individu akan menerima respon dari perilaku yang telah dilakukannya. Model pembelajaran ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada model berpikir induktif, selanjutnya ada model pencapaian konsep, dan terakhir ada model induktif kata bergambar. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fania Nanda Putri. Kepadanya saya persilahkan. Jenis-jenis model pemrosesan informasi. 1. Model berpikir induktif. Model berpikir induktif atau inductive thinking model didasarkan pada asumsi awal bahwa setiap manusia, termasuk siswa, merupakan konseptor alamiah.
Mereka selalu berusaha melakukan konseptualisasi setiap saat, membandingkan dan membedakan objek, kejadian, dan emosi. Dalam model ini, atmosfer kelas bersifat kooperatif. Saat guru diposisikan sebagai inisiator pengajar dan penentuan rangkaian aktivitas pembelajaran, maka ia harus bertanggung jawab melakukan kontrol pada siswa secara kooperatif. Contoh dalam model ini yaitu, dalam mengkaji aspek-aspek ekonomi berbagai negara, siswa memerlukan jumlah data ekonomi yang memadai tentang negara-negara tersebut dan statistik tentang peristiwa-peristiwa di dunia. Kemudian, tugas guru adalah membantu mereka memproses data tersebut dengan cara yang lebih kompleks dan pada saat yang bersamaan membantu mereka meningkatkan kapasitas sistem dukungan itu saat memproses data. Yang kedua yaitu model pencapaian konsep. Pencapaian konsep atau concept attainment merupakan proses mencari dan mendaftar sifat-sifat yang dapat digunakan untuk membedakan contoh-contoh yang tepat dengan contoh-contoh yang tidak tepat dari berbagai kategori. Yang harus ditekankan adalah bahwa tugas siswa dalam pencapaian konsep bukanlah menemukan atau membuat konsep-konsep baru, melainkan mencapai atau mendapatkan konsep-konsep yang sebelumnya telah dipilih oleh guru. Strategi-strategi ini dirancang untuk mengajarkan konsep-konsep yang spesifik dan sifat-sifat dari konsep-konsep itu. Strategi ini juga memungkinkan siswa untuk mempraktikkan logika induktif dan memberi mereka kesempatan untuk mengubah dan mengembangkan strategi-strategi membangun konsep yang telah dimiliki sebelumnya. Yang ketiga yaitu model induktif kata bergambar. Pada model ini, guru memegang kunci dalam meningkatkan keterampilan baca tulis siswa. Semakin banyak kosakata yang diketahui siswa melalui pendengaran dan percakapan mereka, maka akan semakin banyak pemahaman yang mereka miliki tentang dunia di sekitar mereka. Model induktif kata bergambar memiliki pengaruh penting dalam membentuk kemampuan baca tulis siswa. Pengaruh-pengaruh itu bisa dilihat dari kemampuan siswa untuk diantaranya yaitu belajar membuat kosakata. Yang kedua, belajar meneliti struktur kata dan kalimat. Yang ketiga, menghasilkan tulisan. Yang keempat, menghasilkan pemahaman tentang hubungan membaca atau menulis. Yang kelima, mengembangkan keterampilan dan analisis fonetik dan struktural. Yang keenam, mengembangkan minat dan kemampuan untuk berekspresi dengan cara menulis. Yang ketujuh, meningkatkan gairah membaca teks-teks non-fiksi. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan keterampilan bekerja sama dalam belajar bersama orang lain dalam ranah membaca atau menulis. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.